Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menelaah struktur teks pidato persuasif. Nah, pada hari ini kita akan belajar kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks pidato persuasif. Anak-anak, sebuah teks pidato persuasif dikatakan baik karena di dalamnya terdapat kaidah kebahasaan yang sesuai. Nah, apa saja sih kebahasaan dalam teks pidato persuasif? Mari kita pelajari bersama. Teks pidato bertujuan untuk menyampaikan sebuah pendapat dan pesan yang berupa imbauan serta ajakan yang disertai argumen-argumen yang mendukung. Untuk menyampaikan sebuah tujuan tersebut, teks pidato memiliki ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan yang muncul antara lain adalah sebagai berikut. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Yang kedua, penggunaan kata sapaan. Yang ketiga, penggunaan kalimat persuasif. Ciri-ciri selanjutnya adalah penggunaan kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, antonim, dan terakhir, penggunaan kata benda abstrak. Penggunaan kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contoh kalimat aktif adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Kita adalah subjek, harus menjaga adalah predikat, dan kebersihan lingkungan adalah objek. Sesuai dengan pengertian dari kalimat aktif bahwa subjek adalah pelaku yang melakukan sebuah aktivitas tertentu. Dari kalimat ini terlihat jelas bahwa kita sebagai subjek adalah yang melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya? Yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Jika kalian bingung mengenai konsep kalimat aktif, dapat kalian perhatikan contoh berikut ini. Kalimat aktif dapat diubah menjadi kalimat pasif. Pada kalimat aktif, subjeknya adalah kita. Jadi jika kita ubah menjadi kalimat pasif, kita yang awalnya adalah subjek pada kalimat pasif menjadi objek. Jadi tinggal kita balik saja. Yang tadi menjadi subjek pada kalimat pasif menjadi objek. Nah, seperti inilah konsep dari kalimat aktif. Kalimat aktif memiliki ciri adanya imbuhan di depan predikat seperti menjaga, berjalan, atau verba asli makan. Hadirnya imbuhan di depan kata kerja atau predikat memberikan penekanan tertentu dan akan membedakannya dari jenis kalimat pasif. Pada bagian pendahuluan pidato, digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya sampai dengan jabatan yang paling bawah. Pada contoh, terlihat jelas bahwa kata sapaan dimulai dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari yang lain. Kata sapaan tidak hanya terdapat pada bagian pendahuluan pidato, tetapi juga digunakan untuk menyapa pembaca atau pendengar. Biasanya terdapat pada isi pidato dan penutup. Jika kalian masih ingat, pada pertemuan pertama materi teks pidato persuasif sudah Ibu jelaskan apa pengertian dan apa konsep dari kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, laksanakanlah, ikutilah, dan lain sebagainya. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Perasaan di sini tidak hanya perasaan bahagia, bisa saja perasaan sedih, haru, senang, dan lain sebagainya. Jadi fungsi dari kata emotif ini adalah untuk menyentuh hati dari para pendengar atau
Perhatikan contoh berikut ini. Sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar kalimat tersebut? Apakah kalian tersentuh? Kosakata bidang ilmu atau istilah merupakan kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Contohnya, dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Pada kalimat ini, Aedes aegypti termasuk ke dalam istilah atau kosakata bidang keilmuan. Begitu juga pada kalimat kedua, UKBI, Uji Kemahiran Bahasa Indonesia, termasuk ke dalam istilah atau kosakata bidang keilmuan. Antonim merupakan bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Antonim disebut juga dengan lawan. Perhatikan contoh berikut ini. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana bagi kita. Nah, pada kalimat ini menggunakan antonim atau lawan kata. Keuntungan adalah lawan kata dari kerugian. Begitu juga pada kalimat kedua. Ada kata kemajuan. Kemajuan, lawan katanya adalah kemunduran. Ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang terakhir adalah penggunaan kata benda abstrak. Kata benda abstrak merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya, atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Perhatikan kalimat berikut ini. Maka, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Pada kalimat ini, yang termasuk ke dalam kata benda abstrak adalah kata kebersihan lingkungan dan kata kehidupan. Dapatkah kalian melihat wujud dari kata kebersihan dan kata kehidupan? Nah, kata tersebut termasuk ke dalam kata benda abstrak karena kita tidak dapat melihat wujud dari kata kebersihan dan kata kehidupan itu sendiri. Sudah selesai pembahasan kita mengenai kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ibu harap kalian mengerti dan memahami apa-apa saja ciri-ciri dari kebahasaan teks pidato persuasif. Karena setelah mempelajari ini, kalian akan mengerjakan tugas terkait kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.